Halo, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Dengan mengikuti ibadah online ini, kami berharap Anda dapat terus bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga Anda memperoleh kekuatan dari Tuhan, serta tidak menyerah di dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah saat ini. Mari, segera saja kita ikuti ibadah online ini yang disiarkan secara streaming dari Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selamat beribadah. Satu pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Satu pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, ya Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu
aku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Hari ini satu pekan sesudah kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan dari Yesus Kristus. Saya akan mengajak Anda melihat 3 pelajaran penting yang dapat kita tarik dari kegagalan yang dialami oleh Rasul Petrus. Kegagalan Petrus dalam memenuhi janjinya kepada Yesus menjelang Yesus akan berdoa dan ditangkap di Taman Getsemani. Kegagalan yang dapat dialami oleh semua orang. Kegagalan yang sering melumpuhkan kehidupan sehingga orang tidak berani memandang masa depan. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam rumah tangga, ya kegagalan di dalam berbagai aspek kehidupan yang mengakibatkan orang merasa bahwa kehidupannya sudah berakhir, alias yang bersangkutan hidup tanpa pengharapan. 3 pelajaran penting yang akan menolong Anda untuk bangkit dari kegagalan dan menjangkau hari esok yang baru, yang oleh karena anugerah Tuhan Dia sediakan bagi Anda. Untuk itu saya mengajak Anda melihat apa yang terjadi sesudah Petrus mengalami kegagalan. Peristiwa yang terjadi sesudah Yesus disalibkan dan dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Peristiwa yang terjadi beberapa hari kemudian ketika para murid Yesus sudah kembali ke Galilea dan mereka meneruskan kehidupan mereka sebagai para nelayan. Peristiwa ini terjadi di pinggir Danau Galilea, yaitu sesudah semalam-malaman Petrus, Yohanes dan teman-temannya yang lain menjala ikan dan tidak memperoleh seekor pun juga. Di saat itu Yesus menampakkan dirinya dan menolong mereka untuk memperoleh ikan. Alhasil mereka memperoleh banyak ikan. Kemudian Yesus mengajak para muridnya ini sarapan dengan roti serta ikan yang telah Ia siapkan. Sesudah mereka makan, lalu Yesus mengajak Petrus untuk berbicara secara khusus. Peristiwa dan percakapan ini dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya ajak saudara untuk melihat ayat tersebut. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Perhatikan kalimat berikut ini. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saya baca ulang. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Salah satu pengalaman yang sulit untuk saya lupakan dalam hidup saya, khususnya di masa saya menempuh pendidikan teologi di Christ for Nations Institute di kota Dallas, Texas, Amerika, 35 tahun yang lampau adalah ketika tim musik dari para mahasiswa sekolah saya tersebut menyanyikan lagu He's Alive. He's Alive atau Dia Hidup. Lagu yang digubah oleh seorang penyanyi Kristen yang terkenal di masa itu, Don Francisco. Malam itu tim musik Sign of Love, nama tim musik dari para mahasiswa sekolah saya, baru saja beberapa hari pulang dari melakukan tur pelayanan selama 1 bulan ke berbagai kota di Amerika. Mereka memberikan kesaksian tentang pelayanan mereka dan juga menyanyikan beberapa lagu yang mereka nyanyikan dalam tur pelayanan tersebut, termasuk lagu His Life tadi. Tim musik ini diberi nama Sign of Love karena sambil menyanyi dengan vokal, di saat yang sama mereka juga menyanyi dengan sign language atau gerakan isyarat tangan yang merupakan bahasa dari para kaum tunarungu. Artinya selain harus memiliki vokal yang bagus, para penyanyi dari tim ini juga harus menguasai bahasa isyarat atau sign language yang digunakan oleh para disabilitas tunarungu. Kembali kepada lagu His Life yang tadi saya sebut. Lagu yang menceritakan pergumulan hati Petrus yang telah 3 kali menyangkali Yesus. Ketika gurunya itu diadili secara tidak adil di rumah imam besar Kayafas. Padahal beberapa jam sebelumnya Petrus telah berjanji kepada Yesus bahwa kalaupun semua murid yang lain meninggalkan Yesus, ia sekali-kali tidak akan meninggalkan gurunya tersebut. Bahkan ia berkata bahwa dirinya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Yesus. Sekarang 3 hari sesudah peristiwa itu berlalu, peristiwa di mana Petrus menyangkali Yesus, malam itu Petrus dan para murid yang lain berkumpul di suatu tempat. Pintu-pintu ruangan tempat mereka sedang berada pada malam itu di dalam keadaan terkunci. Karena mereka merasa takut kepada orang-orang Yahudi yang telah menangkap dan menyalibkan Yesus. Hati mereka dipenuhi rasa galau. Karena hari itu pagi-pagi buta, mereka mendengar dari para murid perempuan bahwa kubur Yesus di dalam keadaan kosong. Dan para murid perempuan ini bertemu dengan 2 malaikat yang menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian.
Menerima kabar itu, Petrus dan Yohanes segera berlari ke tempat di mana Yesus dimakamkan. Di sana mereka melihat bahwa memang benar kubur Yesus di dalam keadaan kosong. Mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Kain kafan yang sebelumnya membungkus jenazah Yesus sekarang tergeletak di tanah. Hati Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain merasa galau. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, benarkah kabar yang mereka dengar dari para murid perempuan tersebut? Lebih jauh, di dalam lagu His Life yang dinyanyikan oleh para mahasiswa sekolah tempat di mana saya bersekolah tadi, diutarakan. Mendadak sementara Petrus dan para murid yang lain berada dalam ruangan itu, mereka merasa ada suasana yang berbeda di dalam ruangan tempat di mana mereka berada. Mereka mencium bau yang harum. Kemudian mereka melihat ruangan itu dipenuhi dengan cahaya. Dan Yesus menampakkan diri dengan tangan yang terbentang lebar. Seketika itu juga Petrus dan para murid yang lain tersungkur ke tanah. Sementara dalam keadaan tersungkur, Petrus menengadahkan mukanya dan ia melihat wajah Yesus. Ia melihat mata Yesus. Mata yang penuh dengan kasih. Kasih yang menghapuskan rasa takut di dalam hatinya. Kasih yang menghapuskan rasa khawatir di dalam hatinya. Kasih yang menghapuskan rasa galau di dalam hatinya. Kasih yang menghapuskan rasa sesal dan tertuduh karena ia telah menyangkal Yesus. Seketika itu juga lagu yang dinyanyikan oleh para mahasiswa tadi, lagu yang digubah oleh Don Francisco, His Life, yang tadinya digubah dengan nada dan nuansa balada, sekarang berubah menjadi lagu yang bernuansa allegro, lagu yang bernuansa penuh semangat, lagu dengan kalimat He's alive, He's alive, He's alive, and I'm forgiven. Heaven gates are open wide. Dia hidup, dia hidup, dia hidup. Dan aku diampuni. Pintu sorga sekarang terbentang lebar. He's alive. Saya tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Ketika para penyanyi tim Sign of Love menyanyikan bagian lagu tersebut dengan secara crescendo. Artinya dengan suara yang semakin lama semakin kuat. Ketika pujian itu mencapai puncaknya. Dan penyanyi dengan suara lantang berkata, He's alive. Ribuan mahasiswa yang memenuhi auditorium dalam kampus berdiri dan bersorak-sorai. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai pujian kepada Tuhan. Sorak-sorai. Karena dapat merasakan kelepasan yang dialami oleh Petrus. Ketika ia menyadari bahwa Yesus yang bangkit itu di dalam kasih-Nya membebaskan Petrus dari rasa tertuduh dan keputusasaan karena kegagalan dirinya dalam memenuhi janji-Nya. Ya, kasih Kristus yang tidak pernah gagal itu telah memerdekakan kita dari rasa putus asa oleh sebab kegagalan yang kita alami. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 yang telah kita baca tadi. Sebelum saya mengajak Anda untuk menelaah ayat-ayat tersebut dan mengambil 3 pelajaran penting darinya, saya ingin Anda terlebih dahulu mendengar bagian chorus dari lagu He's Alive, Dia Hidup yang saya ceritakan tadi. Bukan dinyanyikan oleh para mahasiswa Christ for Nation Institute, namun kali ini dinyanyikan oleh tim pujian dari gereja kita. He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive. Heaven's gates are open
dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 yang telah kita baca tadi, dicatat perjumpaan Petrus dan para murid yang lain dengan Yesus di pinggir Danau Galilea. Yesus yang telah mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Yesus yang telah dikuburkan. Yesus yang pada hari ketiga sesudah ia dikuburkan bangkit dari kematian. Yesus yang sejak kematiannya telah beberapa kali menampakkan dirinya kepada para muridnya. Hanya sekarang untuk pertama kalinya Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus. Dicatat dalam 3 ayat tersebut, yaitu ayat 15, 16, dan 17. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan sedikit variasi di sana sini. Setiap kali Petrus menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Namun ketika untuk ketiga kalinya Yesus mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dicatat di dalam ayat 17 seperti demikian. Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan. Maka sedih hati Petrus. Saya ulang. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepadanya, kepada Yesus. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Petrus merasa sedih? Karena ia tahu bahwa bukan tanpa sengaja 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan, apakah Petrus mengasihi dirinya? Petrus sadar bahwa pertanyaan yang diulang 3 kali oleh Yesus ini berkaitan dengan 3 kali bahwa ia telah menyangkali gurunya. Yaitu 3 kali ia menyangkal bahwa dirinya mengenal Yesus. Ia sadar bahwa pertanyaan yang diulang 3 kali oleh Yesus ini berkaitan dengan 3 kali ia telah gagal memenuhi janjinya. Ia sadar bahwa pertanyaan yang diulang 3 kali oleh Yesus ini berkaitan dengan kecongkakan dirinya. Sehingga 3 kali ia gagal memenuhi pernyataan yang ia buat sendiri. Yaitu saat ia makan bersama dengan Yesus dalam perjamuan Paskah. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yaitu bahwa ia siap untuk dipenjarakan dan mati bersama-sama dengan Yesus. Semua peristiwa ini memberi 3 pelajaran penting bagi kita. Pelajaran yang seyogyanya tidak akan pernah kita lupakan dalam hidup kita. Pelajaran yang seharusnya menuntun kehidupan kita di dalam menyongsong dan mengisi hidup kita di masa depan. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan. Saya ulang. Kecongkakan atau kesombongan akan membawa orang kepada kegagalan. Hal itulah yang terjadi atas kapal Titanic 110 tahun yang lampau. Kapal Titanic yang legendaris ini merupakan kapal laut yang terbesar dan paling mewah pada zamannya. Ia menggunakan teknologi perkapalan yang paling mutakhir sehingga dibanggakan sebagai kapal laut dengan kecepatan tertinggi untuk masa itu. Dan dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kehebatan kapal ini membuat Edward Smith, kapten dari kapal Titanic, menjadi lupa daratan. Alias menicongkak. Sebagai akibat, ketika kapal Titanic melakukan pelayaran perdananya pada tahun 1912, yaitu dari Inggris menuju ke Amerika Serikat, Edward Smith, sang kapten kapal, mengabaikan peringatan dari beberapa kapal lainnya
agar dirinya berhati-hati dan jangan membawa kapal Titanic berjalan terlalu cepat. Alasannya yaitu karena jalur pelayaran yang akan dilewati oleh Titanic di Samudra Atlantik saat itu merupakan jalur pelayaran yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena saat itu wilayah yang akan dilalui kapal Titanic tadi sedang dipenuhi dengan banyak gunung es. Gunung es yang akan membahayakan keselamatan kapal. Sebaliknya dari memperhatikan peringatan dari kapal-kapal yang lain tadi, Edward Smith memerintahkan kepada juru mesin agar memacu kapal Titanic dengan kecepatan penuh. Ia ingin membuktikan bahwa bukan hanya kapal Titanic merupakan kapal penumpang terbesar, tetapi juga tercepat di dunia. Keangkuhan ini berakibat sangat fatal. Sebab pada tanggal 14 April tahun 1912, 4 hari sesudah kapal Titanic berlayar, kapal ini menubruk gunung es di tengah Samudra Atlantik. Kecepatan yang tinggi membuat kapal ini tidak mampu menghindari gunung es yang ada di hadapannya. Sebagai akibat, lambung kapal Titanic robek dan mulai tenggelam ke dasar lautan. Yang menjadi masalah, jumlah skoci penyelamat yang tersedia hanya mampu mengangkut separuh dari jumlah penumpang kapal. Pemilik kapal tidak menyediakan skoci penyelamat yang memadai. Karena yakin bahwa kapal Titanic tidak akan tenggelam. Keyakinan dan kesombongan seperti itu tercermin dari kata-kata yang konon diucapkan oleh salah seorang pegawai White Star Line, perusahaan pemilik kapal Titanic. Ketika kapal tersebut diluncurkan, yaitu not even God himself could sink this ship. Bahkan Tuhan sendiri tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Suatu pernyataan yang kelewat pongah dan gegabah. Singkat kata, apabila kapal Titanic tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dengan menelan korban nyawa lebih dari 1.500 nyawa, hal tersebut bukanlah diakibatkan oleh gunung es yang menghadang di tengah perjalanan. Kapal yang legendaris ini sesungguhnya tenggelam sebagai akibat dari kesombongan, termasuk kesombongan dari Kapten Edward Smith. Kecerobohan yang mengakibatkan kegagalan inilah yang dialami oleh Petrus. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Dengan gagah ia berkata kepada Yesus saat perjamuan Paskah sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani dan ditangkap di sana. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Hal tersebut dicatat dalam Lukas pasal 22 ayat 33. Menanggapi kecongkakan Petrus ini, Yesus berkata, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itulah yang terjadi. Belum sampai ayam berkokok 2 kali, 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Ya, pelajaran pertama, kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan. Pelajaran yang kedua, kecongkakan akan membawa orang kepada penyesalan. Menyesal. Karena menyadari bahwa diri kita ternyata tidak sehebat seperti yang kita bayangkan. Menyesal. Karena kecongkakan membuat mata hati kita buta. Sehingga kita tidak dapat mengukur diri kita yang sebenarnya. Itulah yang dialami oleh Petrus. Walaupun Yesus sudah mengingatkan dirinya agar jangan menyombongkan dirinya, Petrus malah semakin ngotot membanggakan dirinya. Hal tersebut dicatat dalam Markus pasal 14 ayat 30 dan 31 sebagai berikut. Markus pasal 14 ayat 30 dan 31. Lalu kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi perhatikan,
dengan lebih bersungguh-sungguh, artinya dengan lebih ngotot lagi. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain, maksudnya semua para murid yang lain pun berkata demikian juga. Berkata sama seperti yang dikatakan oleh Petrus, aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan mati bersama dengan engkau. Ingat, kesombongan membuat kita buta. Dan kesombongan bersifat menular. Orang yang sombong akan lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Orang yang sombong tidak akan sadar bahwa dirinya sombong. Mengapa? Kesombongan itu membutakan mata hati. Bukan itu saja, kesombongan bersifat menular. Ingat, kesombongan membuat orang tidak dapat melihat dirinya, sehingga dia tidak sadar bahwa dia sombong. Dan bukan hanya itu, kesombongan juga bersifat menular. Kalau Anda dekat dengan orang sombong, cepat atau lambat Anda pun akan ikut jadi sombong. Lihat Petrus dan para murid Yesus yang lain. Kesombongan Petrus dengan berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ditiru oleh para murid yang lain. Di dalam kalimat terakhir Markus pasal 14 ayat 31 tadi, dicatat bahwa semua murid yang lain berkata sama seperti yang dikatakan oleh Petrus. Kesombongan yang membuahkan penyesalan. Namun penyesalan yang selalu datangnya terlambat. Itulah Petrus. Segera sesudah ia menyangkal Yesus 3 kali. Dicatat di dalam Markus pasal 14 ayat 72 sebagai berikut. Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan kalimat selanjutnya, dikatakan, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Menangislah Petrus terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Mengapa Petrus menangis terseduh-seduh? Karena menyesal. Menyesal karena kesombongannya telah membuahkan kegagalan. Ingat, kesombongan atau kecongkakan akan membawa kita kepada kegagalan dan membuahkan penyesalan. Kesombongan membutakan mata hati kita dan menular kepada orang lain dan menyebabkan kegagalan serta membuahkan penyesalan. Saya pikir wabah COVID-19 seperti yang melanda seluruh dunia saat ini seharusnya menyadarkan kita tentang betapa rentannya kita sebagai manusia. Virus yang ukurannya sangat kecil, sedemikian kecilnya sehingga tidak kasat mata, artinya tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, ternyata mampu melumpuhkan seluruh dunia. Menghadapi virus yang sangat kecil itu pun manusia tidak berdaya. Berarti sepatutnya di masa seperti sekarang ini tidaklah pantas kalau kita menepuk dada dan menyombongkan diri. Tidak pantas kita membanggakan diri dengan menganggap kita orang yang paling benar. Karena semua itu merupakan cerminan dari sikap arogan. Arogan. Sehingga kita menganggap bahwa kitalah yang paling benar. Arogan. Sehingga sulit untuk dinasihati oleh orang lain. Arogan, sehingga membuat kita menjadi buta terhadap keadaan diri kita sendiri. Arogan, sehingga seperti kata pepatah, kutu di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kalau ada bertanya kepada saya, Pak Bambang ini sedang membicarakan siapa? Saya membicarakan diri saya sendiri. Saya berkata kepada diri saya sendiri, Bambang jangan congkak. Sebab di belakang hari nanti, kecongkakan akan membuahkan penyesalan. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Bambang ini sedang menyindir siapa?
Saya tidak menyindir siapa-siapa. Saya hanya menjawil. Menjawil. Itu bahasa Sunda. Apa ya bahasa Indonesia dari menjawil? Oh ya, menoel. Ya, saya menoel sana sini. Mari, jangan biarkan sikap arogan, sombong, dan congkak menguasai hati kita. Sebab kecongkakan yang pertama akan mengakibatkan kegagalan. Dan yang kedua akan membuahkan penyesalan. Sekarang pelajaran yang ketiga yang dapat kita tarik dari kehidupan Petrus yaitu bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Saya ulang, kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Inilah yang memberi pengharapan bagi kita. Ya, memang kita telah gagal di dalam banyak hal. Kegagalan yang seharusnya tidak usah kita alami. Kalau saja kita bersikap mawas diri. Kegagalan yang membuat hidup kita di dalam keadaan menyesal. Dan berulang-ulang berkata kepada diri kita sendiri. Kalau saja waktu itu aku tidak membuat keputusan itu. Atau, kalau saja aku tidak melakukan hal itu. Namun bukan berarti kita harus terus-menerus hidup dalam penyesalan seperti itu. Kasih Tuhan lebih besar daripada masa lalu kita. Kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Di dalam kasih-Nya Ia bersedia membentangkan masa depan yang baru bagi diri kita. Hal itulah yang dialami oleh Petrus. Rasa sesal memenuhi hatinya karena kegagalan dalam memenuhi janji-Nya kepada Yesus. Sebagaimana yang telah kita baca di dalam Markus pasal 14 ayat 72 tadi. Segera sesudah untuk ketiga kalinya ia menyangkal bahwa dirinya mengenal Yesus. Petrus mendengar ayam berkokok. Seketika itu juga ia teringat kepada peringatan yang Yesus telah sampaikan kepada dirinya. Ia sadar bahwa dirinya telah gagal. Rasa sesal memenuhi hatinya. Sehingga dikatakan tadi, menangislah Petrus dengan terseduh-seduh. Kata terseduh-seduh di sini artinya adalah menangis dengan sangat. Menangis oleh karena rasa sesal, rasa kecewa, dan mungkin juga rasa putus asa. Karena bagi dirinya langit sudah runtuh. Dan tidak ada lagi masa depan bagi hidupnya. Namun semua itu berubah ketika Yesus berbicara dengan dirinya di pinggir Danau Galilea. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-17 yang telah kita baca tadi. Memang dengan bertanya 3 kali kepada Petrus, yaitu apakah Petrus mengasihi dirinya. Yesus mengingatkan Petrus agar Petrus tidak lagi hidup dalam kecongkakan seperti yang telah terjadi pada malam perjamuan Paskah sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus mengingatkan Petrus agar ia mengambil pelajaran bahwa kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan dan penyesalan. Namun bukan itu saja. Yesus juga mengajar Petrus bahwa kasih Yesus, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan Petrus. Itu sebabnya 3 kali Yesus selalu berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ya Petrus, aku tahu engkau telah gagal. Namun bukan berarti hidupmu telah selesai. Aku masih memberi kesempatan yang baru bagi dirimu, yaitu untuk menggembalakan umatku. Dengan berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, engkau telah gagal, namun bukan berarti aku membuang dirimu. Kasihku jauh lebih besar daripada kegagalanmu. Aku masih mempercayai dirimu dan memberikan masa depan yang baru bagi dirimu. Kepercayaan yang sangat besar, yaitu gembalakanlah para pengikutku. Dengan berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, Simon, anak Yohanes,
Sekarang kau mengerti bahwa kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan dan penyesalan. Namun ketahuilah hai Petrus, bahwa jangan engkau hidup terkubur dalam kegagalan dan penyesalan. Ayo bangkit, kasihku mengangkat dirimu. Aku membuka lembaran yang baru bagi kehidupanmu. Aku memberikan hari esok yang baru bagi dirimu. Bangkit, kasihku cukup bagi dirimu. Itulah kasih yang menyembuhkan. Itulah kasih yang memulihkan. Kasih yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Di dalam kalimat kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggris kalimat tersebut diterjemahkan sebagai love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Ya, kalaupun kita telah gagal, kita harus mengingat bahwa kasih Allah, kasih Yesus tidak pernah gagal untuk membentangkan masa depan kita. Love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kasih Allah dalam Yesus mampu menghapus masa lalu kita yang kelam dan membuka lembaran yang baru bagi masa depan yang gemilang. Itulah kasih Yesus. Kasih yang menyebabkan kita dalam segala keadaan dapat berkata TBNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Petrus, engkau telah gagal. Namun ingat, kasih Yesus menyebabkan engkau akan mengalami TBNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Saudara-saudari, pengalaman pedih dalam hal apapun yang pernah Anda alami atau yang mungkin sedang Anda jalani. Ingat, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah gagal. Itu sebabnya katakan kepada diri Anda sendiri, apapun yang terjadi, kasih Yesus lebih besar daripada kegagalanku. Oleh sebab itu aku punya harapan, aku punya masa depan. Aku tidak harus terus terpuruk. Kasih Yesus mengangkat diriku. TBNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Ya, itulah yang Yesus telah lakukan kepada Petrus. Tuhan Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi masa depan yang baru bagi dirinya. Hal yang sama pula lah yang ia bersedia lakukan bagi diri kita. Kasih Yesus menghapuskan masa lampau kita yang gagal dan kelam. Kasih-Nya memberikan hari esok yang baru bagi kita. TBNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh sangat besar. Oleh karena kasih-Mu itu Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Merendahkan diri menjadi seorang hamba yang sampai mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa-dosa kami. Manusia yang harusnya binasa di dalam dosa ini. Kasih-Mu menghapuskan masa lampau kami yang kelam. Kasih-Mu menghapuskan kegagalan kami. Dan membentangkan hari esok yang baru. Membentangkan harapan yang baru. Membentangkan masa depan yang gemilang. Dengan bersandar kepada kasih-Mu, kami mau berkata, aku akan bangkit. Aku tidak mau terpuruk dalam kegagalanku. Karena kasih Yesus memulihkan hidupku dan menjamin masa depan yang baru. Oh Tuhan Yesus, limpahkan kasih-Mu bagi umat-Mu. Oh Tuhan Yesus, limpahkan kasih-Mu bagi masyarakat dan bangsa kami Indonesia. Di tengah wabah yang sedang berkecamuk ini, limpahkan kasih-Mu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkan kasih-Mu bagi dunia yang dalam kekelaman dan kebingungan oleh karena wabah yang sedang melanda kemana-mana ini. Limpahkan kemurahan dan kasih-Mu itu
Pulihkan kehidupan masyarakat kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini. Dan biar di balik semua ini orang dapat melihat betapa besar kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bangkitkan gereja-gereja-Mu menjadi terang dan garam di tengah kekelaman dan kehambaran. Supaya orang dapat melihat betapa besar kasih-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk presiden sampai kepada aparat yang paling di bawah. Berikan hikmat, tuntunan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, aparat keamanan yang berada di garis depan dalam masa wabah ini. Curahkan belas kasihan-Mu dan lindungi mereka. Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan hidup. Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup dari setiap anak-anak-Mu, biji mata-Mu. Jaga, pelihara dan sertai mereka. Sehingga melewati kegelapan malam ini, kami dapat melihat fajar menyingsing. Fajar pengharapan dari Yesus Kristus kembali bersinar dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kasih-Mu ya Tuhan Yesus lebih besar daripada kegagalan kami. Di dalam nama Yesus yang hidup dan hidup untuk selama-lamanya, kami telah berdoa. Amin. He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive. He's Di bulan April ini, kita belajar suatu tema yaitu down but not out atau jatuh namun tidak tergeletak. Melalui tema ini, kita belajar bagaimana kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan menolong kita untuk tetap kuat dan berpengharapan di dalam menghadapi masa yang tidak mudah. Ibadah pada minggunya akan datang, yaitu tanggal 25 dan 26 April 2020, tetap dilaksanakan secara online. Ibadah online tersebut dapat Anda ikuti mulai hari Sabtu 25 April 2020 pukul 5 sore. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah online melalui website online church atau aplikasi online church atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Aplikasi online church maupun GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu menggunakan dompet digital atau e-wallet melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Anda juga dapat melihat berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan.